Nih, nama kamu siapa gitu ya. Nama saya BERLIN. Betul. Silang.id itu punya visi di mana membuat Indonesia yang lebih inklusif dengan cara berkolaborasi dengan berbagai sektor instansi maupun lembaga atau perusahaan lainnya. Contoh untuk teman-teman tuli ada pelatihan, workshop, dan yang lainnya. Aku ngerasa di Indonesia akses itu belum cukup 100%. Kalau hak kesetaraan tidak ada, otomatis teman-teman tuli akan merasa tertinggal. Kayak ke barista, nggak tahu kasirnya bahasa isyarat bisa video call dibantu dengan juru bahasa isyarat. Kalau ngerasa gagal, harus tetap bangkit. Ingat, ada masa depan yang menunggu di sananya, yang masa depan itu pantas untuk diperjuangkan. Senang ya bertemu dengan Mas gitu ya? Ya, senang. Sama, saya juga senang bisa bertemu. Seru banget. Hai sahabat Indonesia, apa kabar? Senang sekali akhirnya saya Berni Fridiari dapat menjumpai sahabat Indonesia kali ini dalam program Nunggu Sunset, dan kita akan berbicara dengan teman dari silang.id. Halo, hai. Ada Mas Arsya ya. Kalau dalam bahasa isyaratnya tuh bertanya seperti ini, nama kamu siapa gitu ya. Boleh dibantu dijawab? Namaku A-R-S-A. Oke. Kalau nama panggilan isyaratku Arsya. Arsya seperti ini ya. Kalau aku boleh ya berkenalan ya. Kalau nama silakan. Saya tadi sudah diajarin sahabat Indonesia. Nama saya BERLIN. Betul. Namanya Berni diajarin sama Mas Arsya. Ya, kali ini kita kedatangan teman dari silang.id yang kita akan berbincang-bincang terkait dengan salah satu aplikasi di mana ini merupakan aplikasi penerjemah bahasa isyarat dengan Mas Arsya. Halo Mas, tadi kalau diajarinnya seperti ini, apa kabar gitu ya? Ya. Apa kabar ya? Apa kabar? Oh, sehat, alhamdulillah. Oke, sudah lama di Silang ID ini Mas? Ya, sudah lama. Silang.id sebenarnya udah dari 2019 dan memang ada perubahan di tahun 2022 untuk memberikan platform sebagai platform akses layanan juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli supaya bisa mandiri melalui dari Dev Empowerment dan juga Job Connecting. Oke, jadi Silang ID ini platformnya juga baru juga ya? Ya. Kalau untuk visi misinya apa sih Mas? Silang.id itu punya visi di mana membuat Indonesia yang lebih inklusif dengan cara berkolaborasi dengan berbagai sektor instansi maupun lembaga atau perusahaan lainnya. Bisa melalui cara dari pemberdayaan, empowerment, dan juga job connecting, kayak gitu. Oke, nah jadi silang.id ini sebagai salah satu untuk mempercepat inklusi di Indonesia ya Mas ya. Nah, kira-kira apa sih tantangannya untuk memindahkan ya antara bahasa isyarat langsung ke digital tuh tantangannya apa? Ya, kalau aku melihat secara riset tantangan bahasa isyarat ke arah teknologi, teman-teman tuli itu banyak yang belum siap terkait dengan teknologi. Dan kedua, perkembangan teknologi prosesnya pun cukup lama untuk bahasa isyarat. Karena tidak hanya teknologi saja, tapi berisyarat kan akan terus berimprovisasi. Khususnya Bisindo, karena ada linguistiknya yang terus berkembang, sehingga di Indonesia pun juga jurusan untuk linguistik bahasa isyarat belum ada gitu. Jadi memang berproses untuk bahasa isyarat dan disatu padankan dengan teknologi. Yang berharap nanti ke depannya bisa mempercepat ke teman-teman tuli di seluruh Indonesia. Wah, keren banget nih. Nah, sampai sekarang kira-kira yang sudah join atau bergabung di silang.id atau mungkin sudah coba cek-cek websitenya itu berapa banyak Mas? Sudah banyak sekali user kita, bisa 10.000 lebih sebetulnya, baik itu dari website ataupun dari aplikasi. Oke, nah kalau mau join itu gimana sih caranya, atau mau mengikuti berbagai macam produk yang ada di silang.id itu gimana caranya? Kalau ditanya cara ikut
Silang tuh bisa sebenarnya informasi yang kita update itu bisa lewat social media dari Instagram ataupun TikTok. Jadi misalkan ada acara-acara di Silang, contoh untuk teman-teman tuli ada pelatihan, workshop, dan yang lainnya. Kalau teman-teman dengar bisa ikut workshop belajar bahasa isyarat atau Bisindo, itu biasanya informasi dari Instagram. Termasuk juga di layanan yang ada di Silang gitu. Teman dengar belajar Bisindo, di mana bisa menjembatani komunikasi antara dunia tuli dan juga dunia dengar. Oke, baik. Nah, kalau dari segi di Indonesia sendiri tuh ada berapa jenis bahasa isyarat sih, Mas? Kalau aku bisa sebut satu, teman-teman tuh mungkin bilang ada yang dua, ada yang satu, ada yang dua. Tapi kalau ditanya dua tuh kadang-kadang ada yang bilang CB sama Bisindo. Yang CB itu artinya Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, mungkin aku sedikit menjelaskan. CB itu sebetulnya bukan bahasa isyarat Indonesia, karena yang dibuat itu oleh orang dengar dan dipakai untuk teman-teman tuli itu gagal untuk bisa berkomunikasi. Di Bisindo ini lebih nyaman sebagai preferensi komunikasi di antara teman-teman tuli. Karena Bisindo itu punya struktur atau konsepnya sendiri, tidak mengikuti struktur bahasa Indonesia, jadi berbeda. Ada perbedaan dari segi linguistik. Kalau CB itu kosakatanya mengikuti struktur atau kalimat itu betul-betul kurang dipahami sama teman-teman tuli. Secara struktur pun juga mengikuti bahasa Indonesia, jadi berbeda. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari teman tuli sendiri lebih nyaman menggunakan Sindo itu ya, Mas ya? Ya, lebih nyaman menggunakan Bisindo. Oke, Bisindo. Oke, baik. Nah, kalau misalkan gimana sih proses untuk training sertifikasi untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat profesional itu gimana sih, Mas? Kalau ditanya bagaimana proses sertifikasi juru bahasa isyarat secara profesional, itu sudah sebagai tugasnya Silang untuk memberikan kriteria untuk semua juru bahasa isyarat supaya bisa mendapatkan seperti sertifikat atau pengakuan. Supaya ada standarisasi semua juru bahasa isyarat di teman-teman Silang sendiri. Jadi di mana memang mereka akan memberikan informasi untuk teman-teman tuli dengan hak yang sama. Oke, nah kalau menurut Mas Arsya sendiri, bagaimana sih sebenarnya aksesibilitas teman tuli di Indonesia ini? Apakah sudah cukup bisa bagus atau gimana? Aku ngerasa di Indonesia akses itu belum cukup 100%. Di mana ya tugas sebenarnya teman-teman tuli, teman-teman dengar untuk bisa mengkondisikan untuk bisa 100% gitu ya. Contohnya kenapa belum maksimal, belum semua media itu memberikan akses juru bahasa isyarat. Padahal itu sudah termasuk hak informasi untuk teman-teman mendapatkan info gitu kan. Sudah kewajiban dari negara. Jadi memang teman-teman itu punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan informasi. Dan itu tidak hanya informasi peristiwa saja, tapi juga memberikan keselamatan yang layak gitu kan. Di mana mereka bisa memahami tentang pendidikan, politik, kemudian macam-macam yang lainnya gitu, yang bisa mempengaruhi ke dalam kehidupannya masing-masing teman tuli gitu. Kalau hak kesetaraan tidak ada, otomatis teman-teman tuli akan merasa tertinggal, tidak akan mengerti apa yang ada di Indonesia ini gitu, apa yang terjadi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau dari segi saat ini kan sebenarnya bahasa isyarat juga sudah banyak sekali dikenalkan ya, Mas, di sosial media juga sudah banyak gitu. Nah, melihat perkembangan seperti itu, menurut Mas Arsya gimana? Kalau dilihat isyarat itu sudah disebarluaskan, ya aku merasa alhamdulillah ini ada dampaknya supaya teman-teman dengar bisa semangat belajar Bisindo. Dan aku mengapresiasi hal tersebut. Gak hanya berhenti cuma untuk kesenangan saja, tapi tetap harus ada komitmen, tidak belajar stop sampai di situ aja, tapi memberikan juga supaya bersama-sama bisa berkembang dari teman tuli dan teman dengar. Teman-teman dengar bisa berkembang bahasa isyaratnya dengan cara memberikan layanannya kepada teman-teman tuli, kemudian haknya di bagian di hak pendidikan dan yang lainnya. Jadi ya berharapnya teman-teman dengar itu bisa
komitmen, tidak hanya stop belajar di kelas aja atau stop sampai di situ aja belajarnya. Oke, jadi harapannya bisa terus dan juga bisa malah mungkin kalau bisa membantu menjadi translator. Tapi kalau translator tuh hanya teman tulis saja, Pak, teman dengar bisa menjadi translator, Mas? Ada, jadi itu ada tuli, ada juga yang dengar. Kalau tuli mungkin bingung kan, tuli gimana maksudnya kan? Jadi kalau untuk JBI, contoh misalnya saya berisyarat, nanti ada orang dengar yang menjurubahasakan, dia akan melisankan. Atau kalau misalkan situasinya ada tuli lainnya, dia akan mengcopy gitu kan, mengcopy tuli yang menjadi feeder supaya teman-teman tuli bisa memahami. Jadi memang ada skemanya untuk penjurubahasaan seperti itu. Oke, tapi kalau teman dengar boleh menjadi translator boleh? Teman dengar bisa dong, ya jadi juru bahasa isyarat karena kan buktinya ada di sini kan yang melisankan, yang menjuru bahasakan. Ada Mbak siapa yang di sana tuh di belakang layar ada Mbak? Ada Putri. Ada Mbak Putri ya yang membantu kita untuk talk show kali ini. Jadi memang sebenarnya bisa banget ya Mas Arsya, siapapun yang saat ini sudah tahu bahwa bahasa isyarat itu sudah menjadi bahasa yang sudah mulai populer, itu bisa banget join. Nah, kalau misalnya di Silang ID ini boleh join sebagai pesertanya atau translatornya juga boleh join? Ya, teman-teman dengar bisa jadi mitra juru bahasa isyarat di Silang juga, tapi tidak secara instan. Jadi memang ada untuk masuk juru bahasa isyarat, mitra juru bahasa isyarat dari kita tuh ada beberapa asesmennya, baik itu asesmen Bisindo, kemudian juga bagaimana dia paham dengan budaya tuli, terus kemudian pelatihannya, gimana cara mereka ketemu dengan tuli dan sehari-harinya. Ada pelatihan juru bahasa isyarat, biasanya kita buat secara internal terlebih dahulu gitu kan. Bisa masuk jadi mitra juru bahasa isyarat di Silang. Jadi ada beberapa tahap untuk bisa join jadi mitra juru bahasa isyarat di Silang. Kalau short course gitu khawatir akan miss, jadi emang harus ada panjang gitu ya untuk tahap-tahapnya buat masuk jadi mitra. Berarti seperti yang dilakukan hari ini, jadi teman-teman sahabat Indonesia, hari ini Silang ID itu datang ke kantor Indonesia untuk memberikan, tadi yang pertama adalah kita visit, kemudian teman-teman dari Silang ID diajak untuk jalan-jalan, mengetahui bagaimana kinerja dari media, kemudian yang kedua adalah workshop. Jadi tadi kami diberikan workshop singkat terkait dengan bahasa isyarat. Nah, hal-hal seperti itu ya Mas ya, yang menjadi salah satu mungkin produk kerja dari silang.id gitu ya, datang ke kantor-kantor kemudian memberikan workshop seperti itu kah? Iya, betul. Kita memberikan workshop ke B2B. Oke, B2B. Nah, selain dari tadi ada workshop, ada nggak sih produk lagi lainnya yang dari silang.id yang mungkin bisa disampaikan ke sahabat Indonesia? Kalau ditanya layanan lainnya ada, seperti tadi dijelaskan dari visi misi kita juga, Silang juga memberikan layanan akses yang pertama, ada Silang Interaktif Video Call, disingkatnya SIVC, gitu ya. Bisa V-call, maksudnya bisa video call gitu? Iya, fitur SIVC ini untuk akses komunikasi teman-teman kalau misalkan datang ke pesan ke layanan, ke pelayanan umum gitu ya. Misalkan contoh kayak ke barista, nggak tahu kasirnya bahasa isyarat, bisa video call dibantu dengan juru bahasa isyarat. Terus layanan lainnya juga job connecting, di mana kita menyalurkan teman-teman tuli untuk bisa bekerja. Ketiga ada Dev Empowerment, di mana teman-teman tuli bisa ikut workshop, pelatihan untuk siap bekerja. Karena kami melihat banyak teman-teman tuli yang sulit mendapatkan pekerjaan. Atau bisa juga mereka belum siap dengan dunia kerja, di mana 2 bulan kerja keluar gitu kan. Jadi sebenarnya kan teman tuli itu punya hak untuk sama ya, untuk bisa berkembang. Jadi 3 ini yang juga sebagai layanan dari Silang. Oke, baik. Nah, kalau di Silang sendiri untuk persentase teman-teman dengar dan teman-teman tulinya ada berapa persen, Mas? Karyawan Silang itu ada 3 teman tuli yang ada di kurang lebih kita ada 20-an orang, dan 3-nya diantaranya teman tuli. Karena memang teman tuli itu kita sebagai komitmen di mana kita berikan pekerjaan teman tuli dan mereka jadi tempat yang nyaman. Silang jadi tempat yang nyaman buat kerja teman-teman tuli. Ada juga tidak hanya dia di karyawan saja, tapi juga ada mitra edukator yang kurang lebih 17 orang yang masuk ke dalam mitra edukator di Silang. Dan dia tidak hanya di Jakarta saja, tapi tersebar di seluruh Indonesia, dan
penyampaiannya bisa melalui workshop di Sindo secara online. Oke, wah seru sekali ya ini ya. Baik, Mas Arsya sendiri, ini kalau aku mau nanya secara personal nih, bagaimana Mas Arsya juga bisa memberikan inspirasi juga kepada teman sahabat Indonesia bahwa gimana sih cara untuk bisa bangkit, kemudian bisa bermanfaat untuk semuanya dari sosok Mas Arsya ini sendiri? Wah, pertanyaannya menarik ya. Ya, lo teman-teman, aku mungkin sedikit kasih insight ke teman-teman kalau ngerasa gagal harus tetap bangkit. Ingat ada masa depan yang menunggu di sananya, yang masa depan itu pantas untuk diperjuangkan. Masa depan itu gimana kita punya hak hidup yang kita harus dapatkan. Kalaupun ada merasa kesulitan, kita memang harus melalui itu kan, gimana cara kita melalui tantangan yang harus kita lewati, jadi harus semangat untuk menghadapinya. Gitu. Keren banget Mas Arsya, ini selalu happy kelihatannya, selalu semangat, jadi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, kedepannya silang.id ini mau melakukan apa sehingga nanti harapannya bisa disampaikan sama teman-teman sahabat Indonesia? Harapannya untuk teman-teman tuli dan juga teman-teman dengar, semoga bisa berusaha memberikan manfaat yang sama gitu kan. Seperti tadi aku memberikan layanan, ditambah melalui layanan ini kita bisa berkolaborasi. Karena kedepannya semoga Indonesia semuanya baik instansi dan perusahaan semakin banyak berkolaborasi dengan kita, semakin banyak lagi memberikan kesempatan untuk teman-teman tuli akses hak yang sama juga, kayak gitu. Sejauh ini yang sudah berkolaborasi dari media atau mungkin selebgram atau mungkin yang lainnya sudah ada? Atau mungkin pemerintah juga? Alhamdulillah sudah ada dari pemerintah, dari government sudah ada kolaborasinya. Kemarin dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan Indonesia, terus kemudian Kemensos, Kementerian Sosial Indonesia, jadi banyak beberapa kementerian yang sudah berkolaborasi dengan kita. Wah, keren banget ya. Pokoknya aku senang banget hari ini ketemu sama Mas Arsya dan teman-teman semua. Banyak dapat insight baru, banyak belajar hal baru lagi, dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa banyak lagi belajar dan mungkin bisa join lagi dengan berbagai macam produk yang ada di silang.id. Seperti itu ya Mas Arsya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita nggak hari ini doang, nggak cuma sekedar di sini aja, tapi mudah-mudahan aku harap sih kita baik secara personal ataupun nanti yang baik B2B-nya kita bisa terus. Karena di Indonesia itu ada yang namanya program Festival Setara dan Berdaya, ya kan, dimana udah sering banget tahun lalu silang.id juga join nih untuk pengadaan bahasa isyarat. Kemudian kita juga banyak memberikan ruang bagi para teman-teman di sini untuk bisa berkarya, dan juga di Festival Setara Berdaya itu yang nanti mungkin akan dilaksanakan tahun ini di bulan-bulan akhir bulan di Oktober itu nanti juga bisa join lagi nih silang.id. Seperti itu ya. Oke, senang banget bisa belajar sama Mas Arsya dari silang.id. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kalau aku boleh bilang sih gini Mas, senang ya bertemu dengan Mas gitu ya. Ya, senang sama saya juga senang bisa bertemu. Seru banget. Terima kasih buat Mas Arsya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam buat teman-teman silang lainnya ya. Oke, thank you.